Saya Dr. Indah Citraninda Nurhadi dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia akan mempresentasikan mengenai hak kekayaan intelektual atas karya ekspresi budaya tradisional dan karya seni. Konsep hak kekayaan intelektual lahir dari kesadaran akan kemampuan dan hasil kreasi individu untuk menciptakan suatu bentuk karya intelektual atau karya seni. Penciptanya masih diketahui, memiliki tingkat originalitas atau keunikan tertentu, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, kepemilikannya individual dan eksklusif, bervariasi tergantung jenis objek pelindungannya, karya individu perlu diakui dan dihargai, oleh karenanya diberikan hak cipta kepada penciptanya. Hak kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terbagi atas paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pelindungan terhadap karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata, yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak terkait di sini mencakup pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Hak cipta melindungi karya ciptaan individu dan ekspresi budaya tradisional yang telah menjadi milik bersama. Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral akan melekat terus pada karya penciptanya dan perlu pengakuan dan penghargaan. Sedangkan hak ekonomi terjadi eksploitasi ciptaan dan butuh atau perlu pelindungan hukum. Dua bentuk kepemilikan hak kekayaan intelektual, yaitu kepemilikan komunal, di mana di dalamnya terdapat ekspresi budaya tradisional, dan dua, kepemilikan personal atau individual, di sini terdapat hak cipta dan hak terkait. Kepemilikan komunal dan ekspresi budaya tradisional. Menurut Michael Blackney, ekspresi budaya tradisional merupakan suatu kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berbasis tradisi, dan mencerminkan harapan masyarakat dalam wujud ekspresi dari identitas budaya dan sosialnya. Pada umumnya, ekspresi budaya tradisional ditransmisikan secara lisan dengan cara meniru atau dengan cara lainnya. Bentuknya bisa berupa bahasa, sastra, musik, tari, permainan atau mitologi, ritual, adat, kerajinan tangan, arsitektur, dan seni lainnya. Apresiasi atas karya-karya ekspresi budaya tradisional secara sederhana tidak berdasarkan pada kualitas estetika, melainkan lebih pada kemampuan pencipta untuk merefleksikan budaya dan kehidupan komunitas pada ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual merupakan warisan turun-temurun yang penciptanya tidak dikenal, pemanfaatannya pun ditujukan untuk prosesi atau upacara adat atau keyakinan, dan kepemilikannya bersifat komunal, proteksi dan jangka waktu pelindungannya tanpa batas waktu. Dan karakteristik ekspresi budaya tradisional itu berbeda dengan ciptaan lain dalam lingkup hak cipta. Pelindungan hak cipta, karya ekspresi budaya tradisional, ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya, hak cipta ekspresi budaya tradisional itu dipegang oleh negara dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di sini menganut sistem pelindungan otomatis, pendaftaran bukan merupakan satu kewajiban hukum, pendaftaran tetap penting sebagai sarana pembuktian kepemilikan hak.
Kewajiban negara di sini adalah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Negara harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pengembannya. Dua jenis pelindungan ekspresi budaya tradisional ditinjau dari penciptanya. Jika ekspresi budaya tradisional tidak diketahui penciptanya, biasanya dikarenakan disebarkan secara lisan dan turun-temurun, sehingga sulit untuk mengetahui penciptanya, dan yang dianggap sebagai pencipta adalah masyarakat pengembannya. Sedangkan bagi ekspresi budaya tradisional yang diketahui identitas penciptanya, tentunya telah mengalami modifikasi dan dilakukan dengan cara merubah atau mengembangkan satu karya ekspresi budaya tradisional. Berikut adalah contoh-contoh karya ekspresi budaya tradisional. Kita melihat ada patung misalnya dari Kepulauan Nias, ada Gatot Kaca dari tradisi Jawa, kemudian ada topeng dari Timur Batak, ada topeng dari Panji, kemudian mata tombak dari Jawa dan buta cacahan dari Jawa. Kemudian juga ada topeng juga dari Timur Batak, juga dari Kalimantan Timur, singa dari Bali, dan juga kita bisa melihat ada tarian, ada tenun, ada alat musik. Nah, ini semua adalah contoh bentuk ekspresi budaya tradisional, termasuk karya arsitektur. Arsitektur berupa rumah adat. Ini kita bisa lihat contohnya rumah di Sumba ya. Ini juga contoh dari ekspresi budaya tradisional yang berupa songket, tenun ikat, dengan berbagai macam motif dan warna. Nah, sekarang kita menuju ke pemilikan personal karya seni. Ya. Nah, karya seni tentu berbeda dengan ekspresi budaya tradisional. Di mana ekspresi budaya tradisional kita bicara masyarakat secara komunal, sedangkan karya seni sifatnya lebih individu. Nah, dalam lingkup tradisi dapat muncul karya-karya baru dengan originalitas dan kualitas yang mengagumkan. Nah, salah satu cara penghargaan atas suatu ide seni baru dalam lingkup satu tradisi, yaitu biasa dengan menirunya. Kreativitas intelektual harus original, memiliki nilai kebaruan yang dikembangkan dari kreativitas sebelumnya. Dan tentunya disajikan, dikembangkan dalam fungsi modern dan dikomersialkan. Karena itu, hak kekayaan intelektual menjadi persoalan. Hak kekayaan intelektual harus menjadi menjamin para pelaku seni dapat menikmati kebebasan berekspresi dan juga terus menciptakan kreasi-kreasi baru dalam tradisinya, sehingga bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Kreasi-kreasi baru ini tentu dapat diciptakan baik di dalam maupun di luar masyarakat tradisi yang bersangkutan. Nah, proses kreativitas inovatif para pelaku seni ini adalah sebagai bentuk respon terhadap globalisasi, yaitu menggali akar tradisi dan kearifan lokal, sehingga menjadi sangat penting. Disinilah sistem hak kekayaan intelektual memiliki peran penting, yaitu memberikan pelindungan hak cipta bagi karya-karya kreatif para pelaku seni. Mereka berupaya menemukan kembali, membaca, memikirkan, serta menciptakan kembali nilai-nilai dalam akar budaya mereka, serta unsur-unsur tradisi dalam konteks dinamika sosial, kultural, dan teknologi hingga budaya media. Dan hal ini pun juga hanya dikembangkan lebih lanjut dengan menjadi ungkapan yang baru berupa kontemporer, misal memiliki karakter, ciri khas, dan identitas penciptanya. Ekspresi budaya tradisional merupakan aset nasional yang syarat akan nilai moral, memiliki potensi untuk ekonomi berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dan ekspresi budaya tradisional disampaikan dari satu generasi ke generasi dalam komunitas melalui daya ingat kata-kata yang disampaikan atau secara visual, memiliki unsur karakteristik warisan tradisional.
yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara secara turun-temurun. Bila dinamika ekspresi budaya tradisional dari suatu masyarakat tidak memperoleh pelindungan kekayaan intelektual, maka akan hancur dan punah pula sifat kolektif dari kebudayaan masyarakat tersebut. Contohnya, kain tenun Nusa Tenggara Timur juga merupakan karya ekspresi budaya tradisional dan juga dipakai sebagai pakaian sehari-hari, memiliki fungsi sakral dan digunakan dalam upacara adat keagamaan. Ini contoh kain-kain tenun yang bisa kita lihat. Dan di sini hak kekayaan intelektual menjadi persoalan ketika ekspresi budaya tradisional direkayasa, digunakan, disajikan dalam bentuk modern untuk dikomersialkan dengan menggunakan mesin berupa pembatikan, digital printing, dan sablon. Nah, tentunya ancaman dan hambatan muncul ketika ada penyalahgunaan peniruan terhadap berbagai motif ragam hias tradisional kain tenun dari berbagai daerah di NTT yang syarat akan nilai moral dan pesan para leluhur. Ekspresi budaya tradisional bisa ditinjau dari indikasi geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di sini disebutkan bahwa indikasi geografis merupakan satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau suatu produk. Karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari keduanya, bisa memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Nah, di sini ekspresi budaya tradisional, yaitu berupa tenun, merupakan kerajinan tangan tradisional sebagai aset budaya yang memang dapat dikembangkan untuk kebutuhan pendapatan ekonomi. Pengaruh globalisasi dan konsekuensi penerapan pelindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya ekspresi budaya tradisional. Dengan globalisasi merubah cara pandang terhadap ekspresi budaya tradisional, karena dianggapnya hanya sebagai benda dan diturunkan derajatnya hanya sebagai hak atau objek hak milik individu, bukan milik komunal. Sehingga jadi perlu langkah invensi untuk memperoleh hak milik dan menonjolkan nilai ekonomi, nilai moral leluhur dijadikan objek komersialisasi. Nah, ini juga dikarenakan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, ruang kreativitas digital secara luas tanpa batas, kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak tanpa izin, dan ekspresi budaya tradisional diakui sebagai milik pribadi. Hak moral, hak terhadap ekspresi budaya tradisional dan karya seni perlu adanya pengakuan secara universal, yaitu penghargaan juga yang tinggi terhadap segala ciptaan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra, yang menimbulkan hak monopoli, yaitu hak untuk mengontrol penggunaan atas karya intelektual. Dan di sini juga mendorong orang lain memanfaatkan karya intelektual, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ada kendala dalam pengelolaan karya seni budaya tradisional, yaitu banyaknya kreasi ekspresi budaya tradisional yang mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mencipta hanya demi kepentingan komersial, mencari keuntungan tanpa etika terhadap hak-hak komunitas masyarakat pengembannya. Karya ekspresi budaya nasional sering dibuat dengan mengambil, memotong, memodifikasi, meniru, atau mengubah tanpa izin. Dari aspek estetika, yaitu merusak martabat dan keluhuran nilai budaya yang terkandung. Kedua, yaitu karya seni personal atau karya individual. Karya seni sebagai karya intelektual merupakan representasi dari nilai-nilai budaya dan estetik yang berlaku dalam masyarakat. Ciptaan karya seni lukis membutuhkan satu tingkatan persyaratan atas bakat dan kreativitas seseorang. Dibutuhkan adanya tolak ukur sebagai kualitas penentu untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Karya-karya yang ekspresif memiliki nilai tinggi, tidak bagi karya dekoratif yang dianggap hanya memenuhi
kesenangan belaka. Nah, kemampuan mencipta dalam penggunaan unsur-unsur estetika modern sehingga menghasilkan daya tarik atau kekuatan karya seni, yaitu intensitas, dan karyanya menjadi penting. Konsep ide, gagasan, tema, medium, teknik, gaya, dan bentuk-bentuk ekspresi merupakan unsur yang sangat esensial bagi karya seni. Karya seni juga akan menjadi permasalahan jika ditiru, digandakan, diumumkan, dipamerkan tanpa izin penciptanya. Pencipta karya seni dapat menggunakan dan mengeksploitasi kekayaan intelektualnya untuk mewujudkannya dalam berbagai medium. Nah, hak cipta karya seni dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui hibah, warisan, dan perjanjian tertulis lainnya. Di sini karya seni juga menganut sistem perlindungan otomatis. Jadi pendaftaran bukan merupakan satu kewajiban hukum, tetapi pendaftaran tetap penting sebagai sarana pembuktian kepemilikan hak atau jika terjadi sengketa. Aspek penentuan keaslian originalitas pencipta budaya tradisional dan karya seni sangat erat hubungannya dengan eksistensi masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisinya. Mereka masih mudah menelusuri asal-usul originalitasnya, dan juga bagi masyarakat urban tentu sulit mengidentifikasi nilai-nilai tradisi karena hubungan kesakralannya sudah semakin pudar. Dan karya seni juga yang sudah diketahui penciptanya, baik itu pemegang hak cipta atau ahli waris, dapat ditelusuri aspek originalitasnya. Dan bagi pegiat seni kontemporer relatif mudah ditelusuri aspek originalitasnya dikarenakan karyanya merupakan karya individual. Nah, ini sebagai contoh karya-karya dari Sri Astari Rashid yang menggunakan unsur tradisi Jawa. Ini juga karya-karyanya bisa dilihat, kebaya yang dikembangkan menjadi modern, kontemporer, sanggul Jawa, kemudian juga dari tari bedoyo yang dikembangkan menjadi karya-karya kontemporer. Kemudian juga karya-karya ini juga sempat dipamerkan ikut di Venice Biennale, yaitu ajang seni rupa bergengsi secara internasional. Ini juga karya Astari Rashid. Nah, ini adalah karya Heri Dono, perupa asal Jogja. Heri Dono juga berupaya memaksimalkan karya-karya dengan dunia pewayangan, sehingga ada bentuk-bentuk figur-figur deformatif yang kita bisa lihat ya di sini. Ini contoh-contoh karyanya dari Heri Dono. Juga ada karya berupa instalasi yang terdiri dari 10 karya. Kemudian ada karya Ignatius dari Papua, di mana juga menggunakan unsur-unsur tradisi dari berbagai ekspresi budaya dan seni rupa modern. Ini adalah karya Dian Anggraini yang juga dipengaruhi karya-karya kontemporer-nya oleh seni tradisi ekspresi budaya tradisional. Krishnamurti juga bisa dilihat di sini bahwa ada terjadi perbenturan nilai-nilai tradisi dan modern, dan merupakan juga berupa kontemporer Indonesia, sehingga bisa dilihat bagaimana penjelajahan kreativitasnya lewat new media. Ini juga karyanya Ketut Kobot dari Bali. Dia juga coba mempopulerkan gaya pengosekan yang terkenal dengan gaya dekoratifnya. Nah, ini karya Hilda Sumatri, keramikus yang memang menggunakan tenun atau karya Palembang, di mana juga diadakan unsur penggabungan dengan karya keramiknya. Hilda juga mengangkat kembali terakota Majapahit. Ini karya saya juga terinspirasi dari relief Karmawi Bangga yang menggambarkan kelahiran, kematian, reinkarnasi, dan juga keadaan sosial, politik, ekonomi pada masa tahun 98, di mana bisa dilihat pada karya ini penggabungan tradisi dan kontemporer. Ini juga karya dari Surya Dharma. Surya Dharma, Mika Turusi, dan ada satu lagi karya. Ini adalah pelukis atau perupa otodidak. Mereka coba terinspirasi pengaruh dari westernisasi dan perkembangan teknologi yang melanda suku pedalaman Dayak Kalimantan Timur ya.
Di sini terlihat seorang perempuan tua sedang nirih, ya. Tradisi nirih masih berlangsung dan juga hadir dalam karyanya. Sedangkan yang sebelah kanan kita bisa melihat bahwa patung tradisional Tautau dari Toraja ditampilkan pada karya seninya, kemudian juga tetap menunjukkan nilai-nilai unsur-unsur simbolis dari tradisi di Toraja pada karya seni lukisnya. Di sini sebelah kiri ada karya Aryadi, coba menggabungkan Garuda dengan motif ukiran kain Toraja. Jadi mencoba upaya ke arah kontemporer, dan di sini juga Sairi Lumut, pelupa atau pelukis otodidak dari Kalimantan Timur, coba mengangkat tradisi dari pedalaman suku Dayak dengan menghadirkan topeng hudok yang berkecenderungan aliran lukisannya yaitu primitivisme. Nah, di sini digunakan penelitian hukum yuridis normatif didasarkan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dan kaidah-kaidah hukum yang dikaitkan dengan sistem hak kekayaan intelektual. Dan tentunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang punya kaitan erat dengan hak kekayaan intelektual. Pelindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan karya seni yaitu melindungi aspek spiritual, kultural, budaya, dan kearifan lokal. Melindungi pemilik ekspresi budaya tradisional dan pencipta karya seni. Ciptaan dalam konsep pelindungan hak kekayaan intelektual mengharuskan adanya originalitas. Tapi syarat originalitas tentu sangat sulit dipenuhi bagi ekspresi budaya tradisional karena merupakan warisan budaya tradisional suatu masyarakat dari budaya masa lalu. Dan originalitas dan kebaruan merupakan persyaratan bagi karya seni individual. Pemilik dan pencipta dapat menggunakan, mengeksploitasi kekayaan intelektualnya dengan rasa aman dan juga mampu menciptakan kreativitas dan menghasilkan karya-karya baru, dan sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika. Minimnya pengaturan terkait ekspresi budaya tradisional membawa dampak bagi pelindungan ekspresi budaya tradisional. Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber ekonomi baru tidak mengabaikan hak-hak masyarakat dan nilai-nilai yang hidup bersama mereka. Nah, saat ini kekayaan intelektual komunal total berjumlah 938 dan terdiri dari 747 ekspresi budaya tradisional. Yang lainnya berupa pengetahuan tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik. Dan kekayaan intelektual atas karya seni, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan dan teknologi milik masyarakat penduduk asli harus segera didaftarkan. Kekayaan dan keragaman ekspresi budaya tradisional dapat menjadi kebangkitan bagi Indonesia apabila dikelola dengan baik dan benar. Peran hukum hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting, dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber ekonomi baru tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat pendukungnya, dan perlindungan hukum dibutuhkan agar negara hadir dan memberi jaminan serta pelindungan terhadap hak-hak perorangan maupun kelompok masyarakat. Dibutuhkan juga konektivitas yang menciptakan inovasi dan pertukaran kebudayaan antar para pegiat seni tradisi. Dan Undang-Undang Hak Cipta dapat menjangkau pelindungan ekonominya, tetapi tidak cukup untuk melindungi hubungan historis atau mengakomodir prinsip sosiomagis yang masih dijalankan oleh masyarakat adat. Isu penting terhadap ekspresi budaya tradisional, terutama permasalahan originalitas, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan aset-aset tradisional yang dimiliki bersama. Demikian tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih.